Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kali ini akan membahas tentang bakterial zoonosis. Jadi bakterial zoonosis yang kita ketahui, definisi zoonosis itu adalah infeksi yang melibatkan hewan vertebra yang dapat ditransmisikan kepada manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya bisa melalui vektor kalau tidak langsung. Hewan mempunyai peranan penting dalam kejadian infeksi di alam dan manusia biasanya hanya bertindak sebagai inang yang tidak disengaja. Jadi reservoir ini biasanya hewan ini bisa menjadi tempat tumbuh dan berkembang agen infeksius, kemudian dia akan menyebarkan ke manusia biasanya ya. Jadi ini ada banyak sekali sebenarnya penyakit zoonosis, lebih dari 200, tetapi kita hanya membahas beberapa saja, mulai dari antraks, brucellosis, tuberkulosis, Yersinia, listeriosis, leptospirosis, dan Lyme disease. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, silakan cari sendiri di internet ya. Oke, kita masuk yang pertama ini adalah antraks. Antraks ini di 14 provinsi itu dinyatakan sebagai daerah endemis antraks dan biasanya prevalensinya fluktuatif, jadi tergantung bisa naik atau bisa turun, jadi sangat berfluktuasi dan sebagian besar itu merupakan antraks kulit. Etiologi dari antraks ini adalah Bacillus anthracis, ya, bakterinya namanya Bacillus anthracis. Bakteri ini memiliki kapsul polipeptida yang terdiri dari asam polideglutamat. Kapsul ini menyebabkan bakteri ini mampu bertahan dari proses fagositosis. Kemudian bakteri ini juga memiliki toksin edem dan juga toksin yang mematikan yang menyebabkan toksin ini mampu merangsang makrofag untuk melepaskan TNF dan interleukin 1B serta sitokin proinflamasi lainnya. Transmisi dari antraks, untuk antraks kulit itu transmisinya bisa dengan kontak langsung dengan jaringan atau bulu binatang yang sakit atau bulu binatang yang mati yang mengandung kuman Bacillus anthracis atau tanah yang terkontaminasi dengan Bacillus anthracis. Bisa jadi ini kalau misalnya tukang kebun yang kulitnya luka kemudian kontak dengan produk dari hewan yang terinfeksi Bacillus anthracis itu bisa menyebabkan antraks kulit. Kemudian ada juga antraks saluran pencernaan. Ini penularannya melalui kalau kita mengkonsumsi daging yang terkontaminasi dengan bakteri, tercemar daging yang tidak matang dalam pengolahan atau sayuran yang tercemar spora antraks. Jadi dalam pencegahannya kita harus mengkonsumsi makanan yang matang, jadi untuk mencegah antraks saluran pencernaan. Kemudian ada antraks pernafasan atau paru, ini biasanya karena terhirup spora dari antraks. Diagnosis laboratorium dari sampel pemeriksaan bisa tergantung antraksnya, bisa antraks kulit berarti dari kerokan kulit, antraks saluran pencernaan bisa dari feses atau dari muntah ya, atau antraks pernafasan bisa dari sputum atau dari kebal. Kemudian teknik diagnostik. Jadi antraks kulit ini biasanya umumnya yang paling umum pada manusia ini akan ada ruam papul tanpa rasa sakit berkembang menjadi ulcerasi, kemudian ada vesikel di sekitarnya dan akhirnya terbentuk skar. Jadi seperti nanah ada vesikel, kemudian nanti akhirnya skar. Kemudian ada limfadenopati yang menyakitkan serta adanya edem. Tanda-tanda sistemik bisa dapat terjadi. Kemudian kalau untuk antraks gastrointestinal ini biasanya paling sering herbivora, jadi hewan ternak. Ulkus terbentuk di tempat invasi, misalnya mulut, kerongkongan atau usus yang mengarah ke menyebabkan limfadenopati regional, edem dan sepsis.
Kalau antraks inhalasi ini biasanya tanda awal yang tidak spesifik diikuti awitan sepsis yang cepat dan demam, edem, serta adanya limfadenopati. Gejala mendingan pada setengah dari pasien dan sebagian besar pasien akan meninggal kecuali yang sudah yang mendapat pengobatan cepat. Jadi kalau early diagnosis bisa dideteksi lebih cepat, maka mendapat pengobatan lebih cepat, maka angka prognosis akan lebih baik. Diagnosis antraks, pemeriksaan mikroskopik pada spesimen luka dan darah biasanya positif, tumbuh muda pada media kultur untuk Bacillus anthracis ini. Identifikasi awal secara mikroskopis, maka kalau kita lakukan pewarnaan gram, dia akan terlihat gambaran gram positif, bentuk batang dan tidak mampu bergerak. Kemudian koloninya non-hemolitik, terus koloni adheran. Kemudian tes antibody fluoresensen bisa dilihat hasilnya positif untuk polisakarida dinding sel tertentu. Bisa juga kita menggunakan tes amplifikasi asam nukleat. Kemudian ini brucellosis, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Ini sering menyerupai gejala flu-like illness, jadi seperti gambaran flu nggak enak badan, sakit di badan, fatigue gitu ya. Jadi genus Brucella ini terdiri dari 7 spesies. 4 diantaranya itu akan menyebabkan brucellosis pada manusia. Jadi brucellosis pada manusia ini ada yang kita sebut spesiesnya Brucella melitensis, itu dari kambing atau domba, dia biasanya akan severe, jadi lebih berat gejalanya dengan komplikasi. Kemudian ada Brucella abortus pada hewan ternak, ini lebih mild disease, jadi tetapi ada gejala supuratif juga dan jarang biasanya. Brucella Swiss ini infeksinya lebih kronis, kemudian ada gejala supuratif dan destruktif disease, dan ini pada babi, dan Brucella canis ini pada anjing, ini termasuk yang mild disease dengan komplikasi supuratif. Jadi ingat ya bahwa brucellosis itu ada Brucella melitensis, jadi tergantung reservoir hewan yang menjadi reservoirnya. Ada melitensis itu kambing dan domba, Brucella abortus itu adalah hewan ternak, kemudian Brucella Swiss babi, dan Brucella canis anjing. Dan yang severe itu yang Brucella melitensis dan Brucella Swiss. Untuk epidemiologi hewan reservoir seperti yang kita sebut sebelumnya tadi, bahwa ada sapi, kambing, domba, babi, benteng, rusa, dan anjing hutan. Kemudian 500.000 kasus pada manusia per tahun di dunia. Kurang dari 100 kasus harian di Amerika, karena di Amerika ini mereka sudah mampu mengontrol penyakit brucellosis ini. Karena dapat ditularkan ke manusia, brucellosis merupakan salah satu penyakit ternak yang paling banyak regulasinya di Amerika. Brucellosis ini organisme penyebab bakteri yang diekskresikan pada bakteri ini, Brucella ini diekskresikan pada sekret genitalia, kemudian bisa diekspresikan pada susu atau kolostrum. Waktu bertahan hidup bakteri ini mampu bertahan hidup pada keju pada suhu 4 derajat Celcius selama 180 hari, pada air pada 25 derajat Celcius bisa mampu bertahan sampai 50 hari. Daging atau daging asin itu bisa mampu bertahan sampai 65 hari, kalau di pupuk itu bisa bertahan sampai 250 hari. Biasanya bakteri Brucella ini mampu dihancurkan kalau dengan perebusan, air mendidih, pencampuran asam laktat atau garam yang kuat, dan biasanya bakteri ini tidak hancur dengan pembekuan, jadi dia bertahan pada suhu dingin.
Penularan brusellosis ini paling sering karena konsumsi susu mentah atau keju dari domba dan kambing yang terinfeksi. Kemudian bisa juga terinhalasi dari organisme bruselanya, kontak langsung melalui kulit yang luka atau selaput lendir, konjungtiva yang terpercik sekret yang terinfeksi. Kemudian injeksi yang tidak disengaja dengan vaksin ternak ini biasanya mungkin untuk pada pasien-pasien dokter hewan atau pada dokter hewan yang lebih rentan ya, atau orang-orang yang kontak dengan hewan yang mungkin terinfeksi. Penularan dari manusia ke manusia ini jarang, walaupun ada, tapi beberapa penelitian ada yang menyebutkan melalui hubungan seksual dan ASI bisa terjadi, walaupun sangat jarang terjadi. Brucella ini merupakan parasit intraseluler. Jadi kalau parasit intraseluler dia bisa hidup di dalam sel leukosit kita pada sel epitel dan fagosit. Jadi setelah bakteri ini mampu menembus kulit atau membran mukosa, bakteri masuk berkembang biak di dalam makrofag. Kemudian pada berkembang di sinusoid hati, spleen, sumsum tulang, dan komponen retikuloendotelial sistem lainnya. Kemudian berkembang biak di situ, oleh karena itu kita menyebutnya sebagai parasit yang intraseluler ya. Kemudian dia akan melibatkan terjadinya penekanan dari sistem melanoperoksidase, menghambat fagolisosom, dan gangguan produksi sitokin. Jika tidak dikendalikan secara lokal, infeksi akan berkembang membentuk granuloma kecil pada retikuloendotel ya. Jadi ini akan terjadi bakteremia yang menyebabkan pasien akan demam berulang dan menggigil. Jadi ini genus Brucella. Jadi bakterinya itu sangat kecil, kokobasil, jadi batang pendek-pendek, gram negatif, merupakan aerob non-fermenter. Kemudian tidak mampu bergerak dan tidak mampu menghasilkan spora. Kemudian ini gambaran dari koloninya. Brucellosis pada manusia kita menyebutnya sebagai Banks disease. Ini disebabkan karena penemu dari brucellosis pada manusia ini adalah Bernard Banks dan Sir David Bruce. Jadi oleh karena itu disebutnya sebagai Banks disease. Patogen dia merupakan bakteri patogen fakultatif intraseluler karena tadi bisa hidup pada sel retikuloendotelial sistem kita dan berkembang biak di sana. Bakteri difagositosis oleh makrofag atau leukosit polimorfonuklear, kemudian mampu bertahan di dalam intraseluler dengan menghambat penghancuran. Jadi dia menghambat fagulisosom, dibawa ke limpa, hati, sumsum tulang, kelenjar getah bening dan ginjal, dan mampu membentuk granuloma serta menyebabkan nekrosis pada jaringan di tempat dia berada dan berkembang biak. Jadi brucellosis pada manusia ini biasanya disebabkan karena kita mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi atau kontak langsung dengan hewan reservoir yang terinfeksi. Misalnya ini jadi bisa disebabkan karena penyakit yang berhubungan dengan kontak dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang terinfeksi, atau berhubungan kontak dengan kambing atau domba yang bersifat akut jadi yang terinfeksi juga, atau penyakit yang berhubungan juga dengan kontak dengan babi dapat menjadi kronis dan supuratif dengan lesi yang destruktif dan lokalisasi di retikuloendotelial system. Kemudian bisa brucellosis pada manusia ini sering mengenai orang-orang yang kontak dengan hewan. Jadi petugas lab, dokter hewan, pekerja peternakan, atau penjama yang suka megang-megang daging hewan yang mungkin saja dia akan kontak dengan hewan yang terinfeksi Brucella ini, maka bisa menyebabkan brucellosis pada manusia. Gejala klinis brucellosis pada manusia biasanya fase akutnya awalnya gejalanya non-spesifik seperti flu-like syndrome ya, jadi mulai dari malaise, menggigil, kelelahan, kemudian kelemahan, mialgia, penurunan berat badan, sakit-sakit pada sendi, artralgia, dan batuk non-produktif. Kemudian perjalanan penyakit semakin kronis dan berulang, ini bakteri karena
Disebabkan karena bakteri mampu bertahan pada sel fagosit dan dia mengganggu fagulisosom dan berkembang biak dengan konsentrasi yang tinggi dan menyebabkan lesi destruktif ya. Diagnosa pada pengobatan brucellosis pada manusia bisa menggunakan plate agglutination test atau uji cincin Brucella untuk menegakkan diagnosis. Terapinya kombinasi tetrasiklin dan doksisiklin. Untuk pada anak biasanya kita tidak menggunakan tetrasiklin. Jadi ingat kalau untuk kalian nanti menterapi anak-anak jangan pernah menggunakan tetrasiklin karena akan terjadi kerusakan pada jaringan giginya. Oleh karena itu kita ganti dengan trimethoprim sulfamethoxazole atau cotrimoxazole. Ini singkatannya udah kita bahas tadi, nanti dibaca aja. Kemudian kita masuk ke bakteri kedua atau infeksi zoonosis yang kedua itu adalah leptospirosis. Leptospirosis ini seperti penyakit flu sistemik, ini berhubungan dengan air yang terkontaminasi dengan urin hewan. Jadi urin hewan yang terinfeksi leptospira ya. Jadi leptospira ini merupakan spirochaeta. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia disebabkan oleh hewan pengerat sapi dan anjing. Epidemiologinya pernah menjadi kejadian luar biasa pada 2014 di Kalimantan Selatan. Di Jakarta 435 kasus dengan 62 kematian. Jadi leptospira ini sebenarnya memiliki serovar yang cukup banyak, lebih dari 200. Tetapi transmisi dari human to human itu jarang sebenarnya. Jadi kalau kita kontak dengan air yang terkontaminasi urin hewan binatang pengerat ini, maka baru kita akan terinfeksi. Nama lain dari leptospirosis kita menyebutnya sebagai well disease. Well disease ini merupakan demam 7 hari, biasanya gejalanya demam 7 hari, nama lainnya demam 7 hari atau penyakit pemotong tebu, ada demam rawa, ada leptospira icterohemorrhagic. Jadi ada beberapa penamaan ya. Tapi yang paling sering itu Wells disease. Jadi kalau kalian nanti baca soal yang ada Wells disease itu berarti leptospirosis. Ini mulai dari infeksi yang tidak bergejala sampai infeksi berat dan bisa menimbulkan kematian. Jadi leptospirosis ini merupakan zoonosis, salah satu zoonosis yang paling umum dijumpai di dunia dengan gejala yang sangat variatif, mulai dari demam terus atau demam yang tidak diketahui asalnya, bisa terjadi meningitis aseptik dan hepatorenal failure. Jadi ada gangguan pada heparnya juga. Jadi penyakit bifasik, jadi ada kelemahan, sakit kepala, mialgia, malaise, menggigil, dan demam. Kemudian ada leukositosis, orsitis, jadi testis tidak selalu membesar. Kemudian conjunctival subfusion, jadi konjungtivanya merah dan adanya ruam. Kemudian ada icteric leptospirosis, ini Wells disease, biasanya bentuk penyakit yang paling parah. Kalau kita sebut sebagai icteric leptospirosis itu paling parah dengan ditandai adanya gangguan fungsi ginjal dan hati, yang tadi hepatorenal failure, gangguan status mental, hipotensi, dan tingkat kematian 5-10%. Tanda dan gejala terus-menerus dan tidak bifasik. Jadi ini reservoirnya adalah antara lain tikus, mencit, tikus tanah. Jadi ini hewan-hewan pengerat ya. Tupai, kelinci, reptil, primata ternak, dan anjing. Dalam satu penelitian 40% anjing liar ini bisa seropositif. Tikus dan mencit itu merupakan hewan yang paling sering sebagai host inang untuk Leptospira balloon. Hewan pengerat satu-satunya spesies hewan utama yang dapat menyebarkan leptospira tanpa gejala klinis. Jadi hewan yang terinfeksi itu tidak terlihat sakit, tetapi dia bisa mengandung leptospira dan bisa menyebarkan ke orang lain.
Transmisi penanganan hewan yang terkena, tangan yang terkontaminasi, atau paparan aerosol selama pembersihan kandang, ini yang paling sering, maka sering terjadi pada orang-orang yang kontak dengan hewan yang terinfeksi. Organisme ini sering ditularkan ke manusia melalui urin. Organisme juga dapat masuk melalui lesi kecil pada kulit. Jadi kalau kulit yang tidak intak, yang luka atau melalui konjungtiva, ini bisa saja organisme ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Banyak infeksi dikarenakan mandi atau berenang di air yang terkontaminasi. Jadi ini banyak pada daerah-daerah yang mungkin sering banjir, banyak tikus. Jadi tikusnya bisa aja terinfeksi, banyak mengandung leptospira, maka bisa terjadi kasus leptospirosis yang tinggi. Jadi ini beberapa leptospira serofarnya, nanti kalian lihat aja. Ini yang well disease ya, jadi karena urin sih, jadi air yang banjir kemudian terkontaminasi oleh urin hewan reservoir yang sudah mengandung leptospira, kemudian kontak dengan manusia dan menyebabkan leptospirosis. Manifestasi klinis setelah periode inkubasi, biasanya waktu inkubasi sekitar 1-2 minggu, pasien akan demam, menggigil, mual muntah, sakit kepala, nyeri perut, dan mialgia berat. Kemudian kalau kondisi semakin parah, biasanya akan masuk ke fase kedua di mana sudah terjadi gangguan fungsi hati dan ginjal dengan dijumpai adanya kuning pada konjungtiva dan pada wajah dan gangguan sirkulasi. Dapat pula terjadi keterlibatan susunan saraf pusat, jadi bisa dijumpai pasiennya itu kaku kuduk dan peradangan pada cerebrospinal. Kemudian kalau pada pemeriksaan lab bisa kita jumpai adanya neutrofilia, protein urea, dan leukosit biasanya 4.000 sampai 35.000. Jadi ada leukosit cukup tinggi. Wells disease ini jarang dijumpai tetapi parah, fase 1 biasanya ringan, setelah itu berlanjut ke ikterik berat, azotemia, perdarahan paru, gastrointestinal, dan organ lain. Kemudian bisa dijumpai adanya oliguria, kalau sudah terjadi failure pada ginjal dan disfungsi hati. Ya, ini pada kondisi yang parah. Tanda-tanda klinis leptospira mulai dari infiltrat paru, pneumonitis, dan perdarahan, ada injeksi konjungtiva, jaundice, kuning, nyeri otot, nyeri perut, kemudian ada erythema patehi, kaku kuduk, dan adenopati. Jadi ini conjunctival insufficient, bisa dilihat bahwa konjungtivanya merah dan ada kuning, jadi badannya itu kuning, kemudian ada petechial rash, jadi ada petechial kayak bintik-bintik yang berwarna seperti darah ya, jadi petechial rash ini ciri khas dari leptospirosis. Jadi ini beberapa gejala yang mungkin timbul. Kemudian morfologi leptospira ini melingkar rapat tipis, jadi bentuknya spiral, fleksibel, ukuran panjang 5-15 mikrometer, aktif bergerak. Pada lapangan pandang gelap mungkin hanya muncul sebagai rantai kokus kecil, dapat bertahan selama berminggu-minggu di air, terutama pada pH yang basah. Jadi bisa bertahan cukup lama di air. Spesimen klinis bisa berasal dari darah, tergantung infeksinya ya, tergantung infeksinya. Jadi kita bisa ambil spesimen klinis dari darah pada fase leptospirenia, di mana banyak leptospira di dalam darah, itu hari kedua sampai hari ke-8 bisa ditambahkan antikoagulan atau tidak. Kemudian bisa juga kita periksa serum untuk tes aglutinasi atau cairan cerebrospinal, ini untuk hari ke-2 sampai 5 setelah sakit. Bisa juga pemeriksaan urin dan jaringan yang terinfeksi. Serologi untuk diagnosa cepat dengan tes ELISA, jadi kita melakukan cek IgM.ELISA ini untuk deteksi antibodi terhadap leptospira. Bisa menggunakan the microscopic agglutination test atau leptospira dapat ditemukan hanya pada tikus dewasa
Meskipun antibodi dapat dideteksi dari tikus yang terinfeksi dari segala usia, tapi biasanya antibodi bisa dideteksi dari segala usia dari tikus, tetapi biasanya leptospira hanya dijumpai pada tikus dewasa saja. Identifikasi mikrobiologi bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan lapangan gelap darah pasien atau dengan biakan media semi padat. Kemudian pemeriksaan darah biasanya 10 hari pertama. Urin biasanya kita pakai media Fletcher, ini minggu kedua. Kultur sulit sebenarnya dan membutuhkan beberapa minggu. Jadi perlu uji konfirmasi setelah hasil kultur positif, ini bisa memakan waktu 6-8 minggu. Jadi karena butuh waktu yang lama untuk kultur, makanya kadang-kadang ceknya adalah dengan serologi, ya tadi yang ini yang Dr. Elisa, bisa microscopic agglutination test. Pengobatan bisa kita pakai penisilin atau tetrasiklin selama 10 hari, kemudian bisa vaksinasi hewan-hewan yang rentan terinfeksi bakteri ini, maka bisa dilakukan vaksinasi. Hindari berenang atau minum air yang berpotensi terkontaminasi. Jadi untuk pekerja rumah potong hewan mungkin atau pekerja yang kontak sering dengan tanah, itu maka sering memakai sepatu bot atau sarung tangan untuk mencegah kontak, kontrol tikus, dan kemoprofilaksis doksisiklin untuk orang-orang yang terpapar tinggi. Oke, kemudian selanjutnya ada listeriosis. Listeriosis ini bakteri penyebabnya adalah Listeria monocytogenes, merupakan bakteri batang gram positif, batang pendek, tidak membentuk spora, mampu bergerak bakterinya. Kalau kita cek uji katalase positif dan fakultatif anaerob, jadi bisa hidup tanpa oksigen atau dengan oksigen. Reservoirnya bisa ikan, burung, babi, kuda, ruminansia, marmut, musang gerbil, kelinci, dan cincilla. Reservoir utama organisme ini adalah hijauan lumut ya, air, lumpur, dan silase. Penggunaan silase musiman sebagai pakan ternak sering diikuti dengan peningkatan insiden listeriosis pada hewan. Jadi ini gambaran Listeria monocytogenes pada kultur darah. Transmisi ini wabah telah dilaporkan terkait dengan konsumsi susu dan keju yang tidak dipasteurisasi dan sayuran yang terkontaminasi. Pendingin makanan dapat berpeluang untuk menumbuhkan listeria, kemudian lesi papular pada tangan dan lengan karena kontak langsung dengan bahan yang terinfeksi, itu bisa menyebabkan terjadinya listeriosis. Pada infeksi neonatus, organisme mungkin telah ditularkan dari ibu ke janin dalam kandungan atau melalui jalan lahir terinfeksi ya. Penularan dari orang ke orang melalui kontak kelamin dapat terjadi seperti halnya infeksi melalui inhalasi organisme. Jadi listeriosis pada manusia ini bisa menginfeksi pada janin atau bayi baru lahir dan menyebabkan lahir mati atau sepsis neonatorum untuk listeriosis pada manusia. Jadi kalau ibu dengan listeriosis bisa kemungkinan akan menularkan pada anaknya, bisa selama melalui dalam kandungan atau melalui jalan lahir dan bisa menyebabkan lahir mati dan sepsis neonatorum. Dengan gejala listeriosis mulai dari demam, sakit kepala, mual muntah, endokarditis, kemudian dijumpai adanya lesi granulomatosa yang banyak organ, keterlibatan kulit, ada koriza, konjungtivitis, metritis dengan aborsi, sepsis, dan meningitis. Lesi granulomatosa dan abses terjadi di hati dan di bawah organ lain dan di bawah kulit. Nekrosis vokal pada plasenta dengan infiltrasi mononuklear, polimonuklear, tingkat kematian bisa melebihi 20%.
Untuk diagnosis listeriosis, tes serologi tidak dapat diandalkan karena sering terjadi reaksi silang dengan spesies bakteri lain. Diagnosis listeriosis ini bisa ditegakkan dari kultur darah, cairan cerebrospinal, dan lesi vokal. Kemudian kultur tumbuh baik pada media kultur yang mengandung darah domba 5%, hemolisis akan kita jumpai. Listeria ini terjadi hemolisis beta, jadi ada mampu menghemolisis darah sehingga terbentuk clear zone di bawah koloni. Pada meningitis, pewarnaan gram akan hasilnya adalah gram positif, motilitas pada suhu kamar dan produksi hemolisin. Ini yang membedakan listeria dengan coryneiform ya. Jadi membedakan listeria dengan coryneiform. Untuk listeriosis terapinya ampicillin dan aminoglikosida atau bisa pakai cotrimoxazole. Pencegahannya dengan menggunakan pakaian pelindung saat menangani jaringan yang mungkin terinfeksi listeria, kemudian wanita hamil atau individu dengan gangguan kekebalan, jadi orang-orang dengan imunokompromis biasanya menghindari kontak dengan bahan yang berpotensi sebagai sumber penularan, jadi harus memasak daging yang dikonsumsi harus dengan matang dan produk susu juga harus dipasteurisasi. Kemudian penyakit selanjutnya adalah plak atau nama lainnya pes. Jadi infeksi ini infeksi hewan pengerat, ini ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu tikus yang terinfeksi. Yang kita sebut sebagai Synopsila chyopis. Jadi dia penularannya ke manusia melalui gigitan kutu tikus. Etiologinya plak ini adalah Yersinia pestis. Jadi sebagian besar kasus dimulai dengan adanya pembengkakan kelenjar getah bening, ada bubo yang menyakitkan, di mana bakteri akan cepat sekali menyebar ke darah, jadi bakteremia, menyebabkan plak pneumonia atau black death, dapat menyebabkan shock dan kematian dalam beberapa hari. Jadi ini siklus hidup dari bubonic plague ya. Jadi dia digigit tikus, direct kontak, kemudian menyebar ke jaringan dan menyebabkan pneumonia plaque kalau menyerang paru-paru. Kemudian ini ya infeksi Yersinia, etiologinya Yersinia pestis. Bentuk klinis pes ini ada pes kelenjar, ada pes pneumonia. Pes kelenjar ini akan terjadi bengkak dan sangat nyeri pada kelenjar getah bening, baik di ketiak maupun di inguinalis. Ini ditularkan biasanya melalui gigitan arthropoda, gigitan kutu, atau kontak dengan jaringan hewan yang terkontaminasi. Kemudian ada pes pneumonia, ini penyebaran pada orang ke orang. Yersinia enterokolitika ini bisa menyebabkan enterokolitis atau septikemia yang berhubungan dengan transfusi. Jadi siklus epidemiologi dari pes, ada siklus pes silvatik, ada pes perkotaan. Jadi untuk pes silvatik ini reservoirnya hewan pengerat liar, bisa anjing, kelinci, tikus, kemudian vektornya kutu tikus liar. Kemudian siklus pes perkotaan, ini reservoirnya tikus hitam di perkotaan, dan vektornya Synopsila chyopis. Ya. Siklus pes pada manusia, ini pes kelenjar diperoleh dari kontak dengan reservoir di silvatik, kemudian atau di perkotaan, atau gigitan vektor arthropoda ditularkan pada populasi manusia melalui penyebaran pes pneumonia. Jadi ini gambarannya akan terbentuk pembesaran kelenjar getah bening, penyebaran ke sistemik menyebabkan septikemia dan bisa menimbulkan kematian, pes kelenjar aksila, kelenjar inguinal, penularan inhalasi infeksi dapat menyebabkan pes pneumonia, kontak langsung dapat menyebabkan penyakit pes. Diagnosa laboratorium pes ini kultur darah harus dilakukan bila memungkinkan. Biasanya organisme dapat terlihat pada apusan darah jika pasien mengalami septikemia. Sedangkan apusan darah yang diambil dari pasien yang diduga penyakit pes biasanya negatif untuk bakteri ya.
Kemudian apusan dahak tenggorok yang diambil dari pasien PES ini harus diwarnai dengan uji fluoresen antibody yang lebih spesifik. Bisa juga bahan berasal dari cuci bronkus atau BAL, bronkus alveolar lavage, cucian dari bronkus trakea harus diambil dari pasien yang dicurigai PES pneumonia. Tes diagnosis untuk Yersinia pestis. Jadi untuk PES ini sebenarnya adalah dengan PCR. Yersinia pestis, Pasteurella pestis merupakan bakteri basil batang gram negatif, tumbuh pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius dengan reaksi katalase positif, tidak mampu bergerak. Yersinia pestis ini merupakan satu-satunya spesies Yersinia yang tidak bergerak pada suhu kamar. Jadi dia tidak bergerak pada suhu kamar. Dan kalau kita tes oksidase hasilnya negatif. Karakteristik mikroskopik biasanya bakteri Yersinia ini bentuk batangnya bentuk batang gram negatif, jadi dia berwarna pink, berbentuk batang dan batang pendek lebih gemuk-gemuk. Kemudian pewarnaan bipolar dengan pewarnaan Wiesen dan Wright, Giemsa ini bisa kita warnai bakterinya. Kemudian walaupun pada pewarnaan karakteristik Yersinia pestis pada pewarnaan bipolar tidak selalu dapat diamati dan tidak spesifik untuk Yersinia pestis. Jadi tumbuh baik pada media laboratorium, misalnya media darah, media coklat atau media triptik soy brood, kemudian pinpoint, bentuk koloninya pinpoint, putih abu-abu non hemolitik pada 24 jam dan pada 48 jam koloni menyerupai bakteri enterit yang khas. Jadi setelah 48 sampai 72 jam biasanya muncul koloni yang keabu-abuan sampai agak kuning buram. Ini tumbuh lebih lambat dari Enterobacteriase tetapi lebih cepat dari kebanyakan pada suhu kamar. Jadi tumbuhnya lebih baik pada suhu kamar. Media McConkie, koloni kecil tidak mampu memfermentasi laktosa. Jadi bakteri ini masuk ke dalam bakteri yang tidak mampu memfermentasi laktosa. Jadi ini Yersinia pestis pada McConkie dia tidak akan merubah warna media menjadi pink karena bakteri Yersinia pestis tidak mampu memfermentasi laktosa. Ini kalau kita tanam pada blood agar. Ini identifikasi dari Yersinia pestis bisa dari bilas bronchus, dari pemeriksaan darah, bisa pada pemeriksaan tisu atau jaringan. Kemudian kita warnai dengan pewarnaan Grab, bisa pewarnaan Wright, bisa pewarnaan Wright Giemsa. Kemudian akan terlihat gambaran bakteri batang gram negatif, bisa single cell atau berpasangan. Kemudian bisa kita warnai dengan bipolar staining. Kalau tidak dijumpai bakteri yang sama, maka kita tidak perlu menterapinya dengan Yersinia pestis. Tetapi kalau dijumpai, maka kita terapi presumptif untuk Yersinia pestis dan akhirnya mendapatkan terapi. Ini pada pewarnaan gram dijumpai bakteri bentuk batang gram negatif. Kemudian ada penyakit Lyme. Ini Lyme arthritis atau nama lainnya Van-Wert syndrome, tick-borne meningopolyneuritis atau erythema chronicum migrans atau Stern disease. Ini agen penyebabnya itu adalah Spirochaeta atau Borrelia burgdorferi. Ya, jadi ingat kalau Lyme disease itu Spirochaeta atau Borrelia. Pertama kali terlihat pada tahun 1982 sebagai agen dalam epidemi tahun 75 menyebabkan artropati inflamasi pada Old Lyme, Connecticut. Jadi kasus ini dilaporkan 46 negara bagian dari jumlah kasus penyakit Lyme yang meningkat 18 kali lipat dari 497 jadi 8.800 sekian.
Jadi sekarang penyakit ini merupakan penyakit menular, penyakit kutu yang menular yang paling umum di Amerika Serikat. Tapi juga terlihat pada di Eropa, Inggris, Uni Soviet, Cina, Jepang, Asia Tenggara, Afrika Selatan, Australia, dan Kanada. Transmisi penyakit Lyme ini ditransmisikan oleh Ixodes damini atau kutu Ixodes lainnya, 3 kutu inang dengan siklus hidup 2 hingga 3 tahun. Ini kutunya sebagai reservoirnya. Ixodes damini ini memiliki spektrum inang yang luas. Dewasa lebih suka rusa berekor putih, tetapi juga bisa menjadi parasit pada anjing, kuda, dan manusia. Jadi larva memakan hewan pengerat, terutama tikus. Burung merupakan reservoir dan sarana penyebaran yang penting. Jadi penyakit Lyme pada manusia ini multisistemik, ada ruam anular yang dikenal dengan erythema chronicum migrans pada pasien di area gigitan kutu dan dianggap patognomonik. Juga gejala seperti flu yang sembuh dalam waktu sekitar 3 minggu, kemudian 8-10% penderita akan menyebabkan keterlibatan jantung beberapa minggu kemudian dengan manifestasi terjadinya blok atrioventrikular, kardiomiopati, gagal jantung, miokarditis, dan pankarditis. Jadi 15% berkembang menjadi gangguan neurologis. Bisa terjadi penyakit Lyme ini terjadi kelumpuhan saraf wajah yang biasanya sembuh. Kemudian manifestasi lain termasuk di dalamnya adalah meningitis, neuritis kranial, radikuloneuritis, neuropati, dan ensefalopati. Jadi 60% menyebabkan gejala sisa yang paling umum. Jadi 60% dari kasus biasanya akan menyebabkan radang sendi. Ya. Kemudian untuk diagnosa dan pengobatan serta pencegahan, biasanya diagnosa dari penyakit ini adalah fluorescent assay atau ELISA dari bahan darah, cairan cerebrospinal atau cairan sinovial. Kemudian kultur bersifat definitif khusus yang disebut Barbour's Nardelli, nama media khusus untuk Lyme disease. Borrelia ini sensitif terhadap tetrasiklin dan cukup sensitif terhadap penisilin, amoxicillin, ceftriaxone, dan imipenem. Kemudian untuk pencegahan, vaksin dengan penyakit Lyme yang diuji pada Mycobacterium bovis. TB salah satu penyakit menular yang paling luas di negara-negara industri. Program pengendalian TB yang menginfeksi hewan ini bisa dengan pasterilisasi susu atau mengkonsumsi daging hewan dengan matang. Ya, jadi untuk mencegah penularan dari Mycobacterium bovis. TB adalah infeksi oportunistik yang pada orang-orang HIV AIDS, dan Mycobacterium bovis ini. Jadi orang-orang dengan HIV itu akan lebih rentan untuk terinfeksi Mycobacterium bovis. Dari ini bisa kita lihat bahwa kejadiannya sporadis, rendah TB, sapi, dan baran menggambar penyakit ini sebagai enzotik. 10 tidak melaporkan TB dan 9 sisanya tidak memiliki data. Jadi sebenarnya penyakit Mycobacterium bovis, zoonosis yang disebabkan Mycobacterium bovis ini masih kurang dalam proses pendataan. Jadi banyak yang tidak punya data ya. Mycobacterium bovis ini biasanya berbeda dengan Mycobacterium tuberculosis. Kalau kita lihat dari serangkaian tes, misalnya tes niacin, tes nitrat, kemudian tiofin 2 karbolik asid hidrasid, dan pirazinamidase. Jadi semua tes di atas hasilnya positif untuk Mycobacterium tuberculosis, tetapi negatif untuk Mycobacterium bovis. Saya rasa itu saja kuliah kita tentang bakterial zoonosis. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
Ini waktu tinggal 2 menit lagi. Setelah ini ada kuliah lagi, Hasian. Tidak ada, Dok. Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Dok. Karena yang di reschedule, Dok. Oke. Eh, teringat saya mikro itu ada 2 kali kuliah lagi ya, Hasian? Sebentar, Dok. Harusnya tinggal viral zoonosis sih. Apa ada judul tambahan? Ada untuk ProfMed 1 ada 2 kelas lagi, Dok. Apa judulnya? Bisa kelihatan ya judulnya di situ? Oh, ada dikasih ininya, Dok, link bahasannya, Dok. Topiknya Viral zoonosis kan ya? ya, Dok, virus zoonosis dengan sebentar, Dok. So, virus zoonosis, kemudian viral dan fungal zoonosis, Dok, serta penyakitnya. Hmm? Yang Oh iya. ya, Dok. Ntar saya cek ulang ya. Rasa saya untuk PMD ini mikro tuh cuma bacterial zoonosis dan viral dan fungal zoonosis sih. Cuma Ya, Dok, ntar saya viral virus dan viral dan fungal zoonosis kan? ya, Dok, itu yang dua kuliah lagi, Dok. Oh, viral sendiri, fungal sendiri, Iya, Dok. jamur sendiri. Oh ya. Yang sebentar, Dok. Itu di jam yang sama ya, Hasian? Beda, Dok. Yang K10 ini kan zoonosis karena bakteri. Ya, yang Yang viral dan fungal tadi di 1 jam nggak? Di 1 hari nggak? sebentar, Dok. Di 1 hari, Dok, yang K16 di sini tertulis zoonosis virus, kemudian K17-nya viral dan fungal zoonosis serta penyakit-penyakit yang disebabkan. Ntar saya cek Miu Nah, ya. ya. Rasanya cuma 2K sih untuk mikro, tapi Atau mana tahu saya kirim ke dokter saja, Dok. capturean aja Ah, ya, yang pas dokternya di saja, Dok. sana ya. Ya, Dok. Baik, Dok. Oke, saya rasa sudah cukup kuliah kita